Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menerangkan kepada Anda tentang fungsi polinomial. Ya, sebelumnya kita akan memberikan penjelasan kepada Anda berkenaan dengan konsep dasar polinomial. Jadi di dalam polinomial itu ada yang namanya suku, kemudian ada yang namanya konstanta, kemudian ada yang namanya variabel. Ya, kemudian ada yang namanya fungsi. Baik, saya akan mencoba menjelaskan terminologi tersebut ke dalam formulasi matematik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu contoh soal berkenaan dengan penggunaan polinomial. Ya, tadi ada yang disebut sebagai suku, ada yang disebut dengan koefisien, ada yang disebut dengan konstanta, ya, dan ada yang disebut sebagai variabel. Kita langsung saja kita membahas soal yang pertama, ya. Apabila HT sama dengan 4T pangkat 3 dikurangi T plus 1, tentukan nilai H min 2. Nah, tadi saya menjelaskan tentang suku, ya. Kalau di sini kita lihat ada berapa suku? Ada 3 ya, 1, 2, 3. Ya, ada 3 bagian. Berarti ada 3 suku. Kemudian ada berapa variabel? Hanya satu variabel, yaitu variabel T. Ya, hanya satu variabel. Ya. Kemudian ada berapa konstanta? Ya, konstanta itu adalah angka yang tidak ada variabel di belakangnya. Ya, di sini hanya ada satu konstanta. Satu konstanta. Kemudian ada berapa koefisien? Koefisiennya di sini ada 2, yaitu yang ada variabelnya. Yang ada variabelnya itu ada 2, 1, 2. Ya, ada 2 koefisien. Ya. Suku terdiri dari apa saja? Oh, ternyata sukunya yang pertama 4T pangkat 3, kemudian di sini adalah T, kemudian di sini adalah 1. Nah, ada 3 suku. Kemudian variabelnya itu hanya ada satu variabel, yaitu variabel T. Konstantanya, ya, jadi yang tidak ada variabelnya hanya satu, yaitu angka 1 ini. Nah, kemudian koefisien. Koefisien di sini ada 2 ya, yaitu 4 dan 1 koefisiennya. Baik, kita lanjutkan. Mudah-mudahan Anda jelas ya. Apabila HT itu sama dengan 4T pangkat 3 plus T plus 1, maka berapakah H-2? Berarti T-nya kita ganti menjadi H, T-nya kita ganti jadi min 2. Gitu ya. Berarti otomatis setiap ada T, Anda rubah menjadi min 2. Berarti 4 dikali min 2 dipangkatkan 3 ditambah minus 2 ditambah 1. Gitu ya. Kemudian berapa? Berarti 4 minus 2 pangkat 3. Berarti kan minus 2 kali minus 2 kali minus 2. Positif kali negatif, negatif 2. Kemudian ditambah 1. Negatif kali negatif, positif. 2 kali 2, 4. 4 dikali negatif menjadi negatif. Negatif kali positif menjadi negatif. Ya. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 4, 32. Ya. Kemudian di sini dikurangi 2 ditambah dengan 1. Nah, ya, jadi tadi ada keliru ya, bukan positif di sini tetapi negatif. Ya. Minus 2 kali minus 2, 4. 4 kali minus 2, minus 8. Minus 8 kali 4, minus 32. Oke. Minus kali minus positif.
ditambah 1. Minus 32 ditambah 2 berarti minus 30. Minus 30 ditambah 1 hasilnya adalah minus 29. Sehingga Anda bisa mengatakan bahwa H-2 itu sama dengan minus 29. Gitu ya. Ini adalah soal yang pertama. Kita lanjutkan soal yang kedua. Tentukan derajat koefisien dan konstanta dari suku banyak Px sama dengan 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 6. Ya. Tentukan nilai Px untuk x sama dengan min 1. Nah, ini ada persamaannya. Jadi persamaannya itu atau fungsinya, ya, fungsi x-nya atau kadang-kadang bisa juga dituliskan dengan y. Ya, di sini Px itu sama dengan 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 2 dikurangi 4x, dikurangi 4x ditambah dengan 6. Kalau misalkan Anda ditanya, ya, ada berapa suku? Ada 4 suku ya. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Yaitu sukunya adalah 2x pangkat 4, kemudian x pangkat 2, kemudian 4x, kemudian 6. Berarti ada 4 suku. Kemudian yang kedua, ada berapa variabel? Ya, variabelnya hanya ada 1. Ya, jadi 1 variabel. Yaitu variabel apa? Ya udah variabel x saja. Ya. Kemudian yang ketiga, ada berapa konstanta? Nah, di sini hanya 1. Konstanta itu adalah suku yang tidak memiliki variabel. Ya. Berarti ada 1 konstanta, yaitu 6. Dan terakhir, ada berapa koefisien? Nah, di sini ada 1, 2, 3. Pokoknya koefisien itu angka yang berada di depan variabel. Berarti ada 3 koefisien. Apa saja? Yaitu 2, kemudian 1, kemudian 4. Ya. Nah, apabila tentukan nilai Px, ya, berarti kan di sini diketahui x-nya adalah min 1. Berarti Anda masukkan P min 1 sama dengan 2 dikali min 1 pangkat 4 ditambah min 1 pangkat 2 ini, oke, dikurangi 4 dikali min 1 kemudian ditambah dengan 6. Ya. Sehingga Anda mendapatkan min 1 pangkat 4, ya. Min 1 dikali min 1 plus 1. Plus 1 dikali min 1 minus 1. Minus 1 dikali minus 1 udah jadi 4 kan? Min kali min plus berarti 1. Berarti 2 dikali 1. Kenapa? Minus kali minus positif. Positif kali negatif negatif. Negatif kali negatif positif jadinya. Ditambah minus kali minus jadi positif. Min 1 kali min 1 berarti plus 1. Nah, ini negatif kali negatif. 4 kali min 1, min 4 kali min 1 menjadi positif. Ya. 4 kali 1, 4. Ditambah dengan 6. Sehingga Anda mendapatkan 2 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 6. Ya. Berapa hasilnya? 5 tambah 4, 9. Tambah 6, 15. Sehingga 15. Anda mengatakan bahwa untuk Px atau P min 1 itu sama dengan 15. Ya, ini persamaan atau jawaban dari soal yang kedua. Sangat mudah. Oh iya, maaf, saya keliru. Jadi betul koreksi Anda ya. 2 tambah 1, 3 tambah 4, 7. 7 tambah 6 bukan 15 ya. Tetapi 13. Ya, Anda betul. Jawabannya adalah 13.
Sehingga P minus 1 itu bukan 15, tetapi 13. Ya, itu jawabannya. Saya akan memberikan soal yang ketiga. Soal ini berbentuk soal cerita. Ya. Memang mudah ya, tetapi kalau misalkan Anda tidak mengerjakan dengan teliti, maka secara otomatis Anda tidak bisa menjawab dengan baik. Ya, saya akan share soalnya. Ya, Anda sudah lihat di sini. Nah, seorang pengrajin kayu membuat meja gambar berbentuk persegi panjang. Oke, jadi dia membentuk pengrajin kayu membuat meja gambar berbentuk persegi panjang. Panjang meja adalah pangkat 3. Nah, jadi panjang mejanya tidak diketahui. Ya. Dan lebarnya ditambah 1. Ya. Nah, Anda tahu kan, rumus luas itu adalah panjang dikali lebar. Tentukan aturan fungsinya. Apakah fungsinya merupakan fungsi polinom? Ya. Kemudian jika lebar yang digunakan adalah 1,5 meter, berapakah panjang meja tersebut? Nah, di sini saya tidak perlu menulis di papan tulis ya, karena jawabannya sudah ada. Nah, jadi ada kata-kata panjang meja. Ya. Panjang meja, misalkan panjang meja kita notasikan menjadi P. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan variabel. Jadi panjang meja, daripada kita menulis panjang ya, panjang meja itu kan kepanjangan, kita anggap saja P, itu yang disebut dengan variabel. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan lebar meja. Lebar meja kita tulis sebagai I. L, bukan I, tapi L. Ya, daripada Anda menulis lebar meja kepanjangan, mendingan Anda menulis L saja. Maka di sini dapat dinyatakan fungsi P sama dengan F kurung buka L. Di mana di sini ada kata-kata nih. Panjang meja adalah, ya, berarti kan panjang meja P adalah itu dinotasikan dengan sama dengan pangkat 3 dari lebarnya. Nah, lebarnya kan L. Berarti kan L dipangkatkan 3. Ditambah dengan 1. Oh, berarti ditambah dengan 1. Sehingga formulasinya jadi begini. Jadi, dari kata-kata ini, saya bisa konversikan ke dalam bentuk matematisnya. Panjang meja adalah pangkat 3 dari lebar ditambah 1. Berarti panjang meja P adalah pangkat 3 dari lebar, berarti L pangkat 3 ditambahkan dengan 1. Gitu ya. Oke. Jadi, fungsinya adalah polinom. Kenapa dia polinom? Karena memuat satu variabel I dengan pangkat 3 yang merupakan bilangan bulat yang positif. Ya, jadi dia, kalau misalkan pertanyaan apakah polinom? Ya, karena ada I pangkat 3. Oke. Kemudian yang kedua, untuk setiap nilai I yang diberikan, ya, ternyata jika lebar, bukan I ya, tapi L yang diberikan adalah 1,5 meter. Berapakah panjangnya? Ya sudah, Anda masukkan saja ke persamaan L pangkat 3 ditambah dengan 1. Berarti 1,5 pangkat 3 ditambah dengan 1. 1,5 dikali 1,5 dikali 1,5 dapat 3,375. Ditambah 1 menjadi 4,375. Sehingga P atau F kurung buka 1,5 kurung tutup itu adalah 4,375 meter. Ya, mudah ya. Nah, jadi di sini apabila daerah asal dan daerah hasil fungsi adalah bilangan, kita biasanya dapat menggambarkan ke dalam bentuk grafik fungsi polinomial pada bidang koordinat dengan cara sederhana. Ya, caranya gimana? Yang pertama, buatlah tabel nilai untuk beberapa titik yang memenuhi persamaan tadi. Ya, yang pertama. Yang kedua,
tandai titik-titik tersebut pada bidang koordinat. Ya. Kemudian yang ketiga, hubungkan titik-titik tersebut melalui kurva mulus. Jadi ada 3 cara. Ya, kita coba ya. Saya mencoba menggambarkannya ke dalam bentuk grafik. Baik, sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara menggambarkannya. Ya, untuk menggambarkan polinomial itu ada 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Ya, biasanya pertemuan kedua sumbu tersebut ada di titik 0. Ingat, kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Berarti kalau ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke kiri -1, -2, -3, -4, begitu seterusnya. Ini untuk sumbu X. Kemudian Anda gambar untuk sumbu Y. Kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Jadi kalau ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke bawah -1, -2, -3, -4, -5, -6. Dari soal tadi diketahui L itu kan dilambangkan dengan L seperti ini. Sementara P dilambangkan dengan P seperti ini, panjang. Sehingga soal tadi rumusnya kan begini. P sama dengan ya fungsi daripada L itu sama dengan L pangkat 3 ditambah 1. Gitu ya. Kalau sekiranya karena di sini X, kita anggaplah sumbu X itu adalah lebar. Sementara Y itu kita anggap sebagai panjang. Oke. Maka formulasinya akan menjadi seperti ini. Ya. Jadi L itu berarti Y sama dengan FL sama dengan L pangkat 3 ditambah 1. Berarti Y sama dengan F X sama dengan X pangkat 3 ditambah dengan 1. X ini adalah lebar. Kita ganti saja variabelnya. Ya, sehingga Anda pergunakan rumus ini. Kalau sekiranya X-nya 0, maka Y-nya berapa? Y sama dengan 0 pangkat 3 ditambah 1. Ya. Kalau sekiranya X-nya 0, maka Y sama dengan 0 kali 0, 0. Dikali 0 lagi 0 ditambah 1. Berarti 1. Berarti kalau dia 0, berarti titiknya ada di sini. Oke. Lalu kalau misalkan dia X-nya 1. X-nya 1. Berarti Y-nya sama dengan, kenapa? Karena kan penulisannya X, Y koordinatnya. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya 1, berarti Y-nya ada di sini. Oke. Kemudian X sama dengan 1. Berarti Y-nya ada berapa? Berarti 1 pangkat 3 ditambah 1. 1 kali 1 kali 1, 1. Ditambah 1, 2. Berarti kalau X-nya 1, Y-nya 2. Oh, berarti ada di sini. Oke. Kalau misalkan X-nya 2, Y-nya berarti kan 2 pangkat 3 ditambah 1. Ya. Berapa hasilnya? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 tambah 1, 9. Oh, berarti di sini kalau misalkan X-nya 2, berarti Y-nya 9. Oh, ke atas ini. 6, 7, 8, 9. Oh, berarti dia ke atasnya bentuknya seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita gantian. Otomatis dia akan terus ke atas nih. Bagaimana kalau sekiranya X-nya sama dengan -1? Ya, berarti kan di sini. Berarti Y-nya sama dengan -1 pangkat 3 ditambah 1. Minus kali minus plus. Plus kali minus 1. Plus kali minus negatif. Berarti negatif 1 ditambah 1 jadinya adalah 0. Kalau begitu,
X-nya min 1, Y-nya 0. Oh, X-nya min 1, Y-nya 0. Berarti titiknya ada di sini. Oke. Kemudian berikutnya, kalau X sama dengan min 2, Y sama dengan min 2 pangkat 3 ditambah 1 sama dengan berapa? Negatif kali negatif, negatif. Negatif kali negatif, positif kali negatif, jadi negatif. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Nah, berarti negatif 8 ditambah 1, itu adalah negatif 7. Nah, berarti negatif 7 di mana nih? Berarti X-nya sama dengan min 2, Y-nya negatif 7. 6, 7. Oh, berarti min 2 negatif 7. Oke, berarti gambarnya seperti itu. Lalu kita gambarkan hasilnya. Berarti dia ada di titik sini, bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, jadi gambar grafiknya seperti ini. Untuk Y sama dengan Fx, X pangkat 3 plus 1. Nah, makanya di sini kadang-kadang dituliskan X, Y. Berarti kan 0,1. X, Y itu 1,2. X, Y itu 2,9. Ya. Ini X, Y berarti di sini min 1,0. Ini X, Y di sini min 2, minus 7. Gitu kan? 0,1 ini titiknya. 1,2 ini titiknya. 2,9 ini titiknya. Kemudian minus 1,0 ini titiknya. Minus 2,7 ini titiknya. Ya, itulah jawaban kalau sekiranya Anda diminta untuk membuat grafiknya. Baik, hari ini cukup ya kepada Aska ya, Beijing, kemudian Jumi dan Sutik Yuliani yang berada di Hong Kong. Pembelajaran matematika ini saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di mata pelajaran yang lain di bulan depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.